rumah sakit, tempat di mana hidup dan mati hanya terpisah oleh satu nafas gitu. Kadang bukan hanya pasien dan dokter yang ada di sana, tapi juga mereka yang seharusnya sudah pergi, mereka yang tetap tinggal karena ada sesuatu yang belum selesai. Di video sebelumnya, kita sudah membahas misteri yang menghantui rumah sakit ini. Namun, ada lebih banyak rahasia yang belum terungkap, lebih banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Malam ini, aku akan membawamu kembali ke lorong rumah sakit itu, kembali ke dalam gelap yang menyembunyikan sesuatu. Jika kamu berani, tetaplah di sini. Tapi jika tidak, mungkin sebaiknya kamu berhenti menonton sekarang juga. Selamat datang di dunia misteri dan horor yang tersembunyi di balik dinding-dinding rumah sakit tua. Dalam cerita ini, kita akan menyusuri lorong-lorong gelap rumah sakit Dharma Wiyata, sebuah tempat yang seharusnya menjadi sumber penyembuhan, namun justru menyimpan rahasia-rahasia kelam dari masa lalu. Di sini, kisah-kisah aneh dan menyeramkan terjadi tanpa penjelasan logis, dari infus yang diganti oleh sosok tak kasat mata hingga gangguan-gangguan halusinasi yang dialami pasien muda. Namun, bukan hanya pasien yang merasakan keanehan ini. Seorang dokter bernama Anggara mulai menyelidiki arsip-arsip lama rumah sakit dan menemukan jejak-jejak yang mengungkap bahwa bangunan ini dulunya adalah lokasi wabah mematikan. Suster-suster yang meninggal akibat wabah tersebut ternyata masih berkeliaran di koridor-koridor yang lembab dan ruangan-ruangan yang kotor. Bahkan, rekaman CCTV dan penampakan di kamar mandi tenaga medis semakin memperkuat dugaan bahwa ada kekuatan gaib yang mendiami tempat ini. Cerita ini tidak hanya tentang ketakutan, tetapi juga tentang perjalanan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terpecahkan. Apakah Anda siap untuk menyelami dunia misteri ini? Mari kita mulai. Di salah satu kamar rawat inap rumah sakit Dharma Wiyata, ada seorang ibu tua yang bernama Bu Ratna, di mana ia terbaring dengan tubuh yang lemah. Usianya yang sudah mencapai 70 tahun, ia dirawat karena komplikasi diabetes yang cukup parah. Kondisi fisiknya membuatnya harus bergantung pada infus untuk menjaga cairan tubuhnya tetap stabil. Meskipun begitu, Bu Ratna adalah seorang wanita yang penuh rasa semangat tinggi untuk tetap sehat walau kondisi penyakitnya terkadang kalau sedang drop, maka ia harus ke rumah sakit. Nah, sejak hari pertama masuk rumah sakit Dharma Wiyata, Bu Ratna sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dari tempat ini. Meskipun rumah sakit itu tampak modern dari luar, ada beberapa hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bangunan utama rumah sakit memiliki desain arsitektur yang unik, campuran antara gaya modern dan klasik. Lorong-lorongnya lebar, tetapi beberapa sudut bangunan terlihat kuno, dengan dinding-dinding yang sedikit lapuk dan lampu-lampu redup yang memberikan kesan suram. Kamar Bu Ratna sendiri berada di salah satu sayap lama rumah sakit, yang jarang digunakan karena letaknya agak terpencil. Ketika ia pertama kali masuk ke kamar itu, ia merasa ada aura dingin yang menyelimuti ruangan. AC di kamar itu mati, namun udara terasa begitu lembab, seolah-olah ada kelembapan yang berasal dari dinding-dinding tua. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanyalah efek dari kondisi fisiknya yang lemah akibat penyakit diabetes. Selama beberapa hari pertama, semuanya tampak normal. Para suster dan dokter datang secara rutin untuk memeriksa kondisinya. Mereka ramah dan profesional, meskipun kadang-kadang terlihat terburu-buru. Namun, ada satu hal yang membuat Bu Ratna sedikit curiga. Beberapa kali ia melihat para staf medis berbisik-bisik di lorong dekat kamarnya. Ketika ia mencoba mendengarkan, suara mereka langsung hilang, seperti angin yang lenyap begitu saja. Bu Ratna juga sering mendengar cerita-cerita dari pasien lain tentang rumah sakit ini. Beberapa pasien yang berbagi ruangan dengannya di awal masa perawatan sempat bercerita bahwa rumah sakit ini dulunya adalah sebuah bangunan tua yang direnovasi. Ada rumor bahwa beberapa bagian dari bangunan lama tidak sepenuhnya dibongkar, dan masih ada lorong-lorong serta ruangan yang jarang digunakan. Cerita-cerita itu membuat Bu Ratna penasaran, tetapi ia mencoba tidak terlalu memikirkannya. Namun,
Ada satu hal yang mulai mengganggu pikirannya. Setiap malam, ketika suasana rumah sakit menjadi sunyi, ia sering merasakan getaran aneh di tubuhnya. Getaran itu bukan disebabkan oleh rasa sakit atau ketidaknyamanan fisik, melainkan seperti sensasi dingin yang menjalar dari ujung kakinya hingga ke kepala. Kadang-kadang, ia merasa ada angin dingin yang berhembus pelan di wajahnya, padahal jendela kamarnya selalu tertutup rapat. Suatu malam, setelah beberapa hari berada di rumah sakit, Bu Ratna mulai merasakan sesuatu yang lebih jelas. Pada pukul sekitar tengah malam, saat ia sedang berusaha tidur, ia mendengar suara langkah kaki pelan di dekat tempat tidurnya. Langkah-langkah itu terdengar sangat ringan, seperti orang yang berjalan dengan ujung kaki. Awalnya, ia mengira itu adalah para suster yang sedang melakukan ronda malam. Namun, ketika ia membuka matanya dan melihat ke arah pintu, ia tidak melihat siapapun di sana. Suara itu hilang begitu saja, seperti angin yang melewati celah-celah pintu. Perasaan aneh pun mulai menyelimuti Bu Ratna. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Mungkin akibat obat-obatan yang ia konsumsi atau kelelahan setelah seharian dirawat. Namun, kejadian itu terulang lagi pada malam berikutnya. Kali ini, suara langkah kaki itu lebih jelas, dan terdengar lebih dekat dengan tempat tidurnya. Ia bahkan bisa merasakan kehadiran seseorang di sampingnya, meskipun ia tidak bisa melihat apapun ketika membuka matanya. Bu Ratna mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba berbicara dengan anaknya, Budi, yang sering menjenguknya. "Nak, aku merasa ada sesuatu yang aneh di sini," katanya suatu pagi. "Apa mungkin aku hanya terlalu banyak berpikir?" Budi tersenyum, mencoba menenangkan ibunya. "Bu, mungkin ibu hanya kelelahan. Di rumah sakit ini pasti banyak suara-suara biasa yang terdengar seperti hal-hal aneh." Namun, dalam hatinya, Bu Ratna yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mulai memperhatikan lebih detail segala sesuatu di sekitarnya. Suara-suara aneh, bayangan-bayangan yang bergerak cepat di sudut matanya, dan perasaan dingin yang terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Keanehan lain mulai terjadi beberapa hari kemudian. Suatu malam, saat Bu Ratna terbangun karena haus, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di samping tempat tidurnya. Wanita itu mengenakan seragam putih khas suster, lengkap dengan topi yang menutupi sebagian rambutnya. Ia tampak sibuk memeriksa infus yang terpasang di tangan Bu Ratna. Bu Ratna mencoba berbicara, tetapi lidahnya seperti terkunci, tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Wanita itu kemudian menoleh ke arahnya, dan Bu Ratna langsung bergidik ngeri. Wajah wanita itu sangat pucat, dengan mata kosong yang seolah-olah menembus jiwanya. Tak lama setelah itu, wanita itu menghilang begitu saja, meninggalkan aroma bunga melati yang menusuk hidung. Keesokan harinya, Bu Ratna menceritakan pengalaman itu kepada anaknya, Budi, yang sering menjenguknya. "Bu, mungkin ibu hanya bermimpi," kata Budi mencoba menenangkan. Namun, Bu Ratna bersikeras bahwa apa yang ia lihat benar-benar nyata. "Tidak, Nak, aku yakin aku tidak bermimpi. Ada sesuatu yang aneh di rumah sakit ini." Beberapa malam kemudian, kejadian serupa terulang lagi. Kali ini, Bu Ratna berhasil mengamati lebih detail. Ia melihat wanita itu dengan jelas. Rambutnya yang hitam panjang terurai, seragamnya yang agak kusut, dan cara berjalannya yang pelan tapi pasti. Ketika wanita itu selesai memeriksa infusnya, ia berbalik dan berjalan menuju pintu kamar. Saat itulah Bu Ratna melihat sesuatu yang membuatnya semakin takut. Kaki wanita itu tidak menyentuh lantai. Ia melayang, seperti hantu dalam film-film horor. Bu Ratna akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini kepada kepala perawat rumah sakit. Namun, tanggapan yang ia dapatkan justru membuatnya semakin bingung. "Bu Ratna, mungkin ibu hanya kelelahan atau stres karena kondisi ibu," kata kepala perawat dengan nada ramah. Meskipun ada sedikit keraguan di matanya, Bu Ratna tidak puas dengan jawaban itu. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh pihak rumah sakit. Namun, ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sampai suatu hari, ia bertemu dengan seorang pasien muda di lorong rumah sakit yang juga mengalami kejadian aneh. Pasien muda itu bernama Raka,
Seorang pria berusia 30 tahun yang dirawat karena kecelakaan motor yang menyebabkan kakinya patah. Raka adalah tipe orang yang skeptis dan tidak percaya pada hal-hal supernatural. Namun, pengalaman-pengalaman yang ia alami di rumah sakit ini mulai mengubah pandangannya. Raka ditempatkan di sebuah kamar rawat inap yang cukup besar, tetapi letaknya agak terpencil di ujung koridor. Menurut petugas rumah sakit, kamar itu jarang digunakan karena lokasinya yang kurang strategis. Namun, karena keterbatasan ruangan, Raka harus menempati kamar tersebut. Pada malam pertama, Raka tidak merasakan apa-apa yang aneh. Ia hanya merasa suasana di kamar itu agak dingin, meskipun AC sudah dimatikan. Namun, pada malam kedua, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa. Awalnya, ia mendengar suara-suara samar, seperti bisikan-bisikan yang sulit dipahami. Suara itu datang dari sudut kamar, tepat di dekat lemari tua yang sudah usang. Raka mencoba mengabaikan suara itu dan melanjutkan tidurnya. Namun, pada malam ketiga, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Saat ia sedang tidur, ia tiba-tiba terbangun karena merasa ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidurnya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat seorang wanita berpakaian seragam suster berdiri di sana, memandangnya dengan tatapan kosong. Wanita itu tersenyum tipis sebelum menghilang ke dalam dinding. Raka langsung duduk tegak. Napasnya tersengal-sengal. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya halusinasi akibat obat-obatan yang ia konsumsi. Namun, keesokan harinya, ia mulai merasakan kejadian serupa secara berulang. Kadang-kadang, ia mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, padahal koridor itu sepi. Lain kali, ia melihat bayangan seseorang melintas di balik tirai jendela, meskipun tidak ada siapapun di luar. Yang paling mengejutkan adalah ketika ia menemukan catatan kecil di atas meja kamarnya suatu pagi. Catatan itu berbunyi, "Jangan tinggalkan kamar setelah tengah malam." Tulisan itu terlihat kuno, seperti ditulis dengan pena tinta yang sudah pudar. Raka tidak tahu siapa yang menaruh catatan itu, dan ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengancam keselamatannya. Karena penasaran, Raka memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang rumah sakit ini. Ia mulai bertanya kepada para perawat dan pasien lain, tetapi tidak ada yang mau memberikan jawaban yang jelas. Beberapa dari mereka bahkan tampak enggan untuk membicarakannya, seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan. Suatu hari, Raka bertemu dengan Bu Ratna di lorong rumah sakit. Setelah mendengar cerita Bu Ratna tentang suster hantu yang mengganti infusnya, Raka mulai menyadari bahwa ia bukan satu-satunya orang yang mengalami kejadian aneh di tempat ini. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk mencari jawaban atas misteri ini. Dr. Anggara adalah salah satu dokter senior di Rumah Sakit Dharma Wiyata. Ia telah bekerja di rumah sakit ini selama lebih dari 20 tahun dan dikenal sebagai seseorang yang sangat teliti serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ketika ia mendengar cerita-cerita tentang kejadian aneh yang dialami oleh Bu Ratna dan Raka, ia mulai tertarik untuk menyelidiki lebih dalam. Anggara memutuskan untuk memeriksa arsip-arsip lama rumah sakit, yang disimpan di ruang bawah tanah yang jarang dikunjungi. Ruangan itu gelap, lembab, dan dipenuhi debu. Arsip-arsip tersebut disusun dalam rak-rak kayu tua yang sudah mulai lapuk. Anggara harus menggunakan lampu senter untuk melihat isi dokumen-dokumen tersebut. Setelah berjam-jam mencari, ia akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Di antara dokumen-dokumen lama, ia menemukan sebuah album foto yang berisi gambar-gambar para suster dan dokter yang bekerja di rumah sakit ini puluhan tahun yang lalu. Salah satu foto menarik perhatiannya. Foto itu menunjukkan sekelompok suster yang berpose di depan gedung utama rumah sakit. Di antara mereka, ada seorang suster yang wajahnya mirip dengan sosok yang dilaporkan oleh Bu Ratna dan Raka. Anggara kemudian mencari informasi lebih lanjut tentang suster itu. Setelah membaca beberapa dokumen, ia mengetahui bahwa suster tersebut bernama Suster Melati. Ia adalah salah satu suster yang bekerja di rumah sakit ini pada tahun 1950-an, ketika kota tersebut dilanda wabah mematikan. Suster Melati dikenal sebagai pekerja keras yang selalu berdedikasi merawat pasien. Bahkan ketika wabah itu merenggut nyawa banyak orang, termasuk dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang lebih mengejutkan.
Dalam dokumen-dokumen tersebut, Anggara menemukan catatan bahwa Suster Melati meninggal di rumah sakit ini karena tertular wabah yang sedang melanda. Tubuhnya dikubur di halaman belakang rumah sakit, yang sekarang telah dibangun ulang menjadi bagian dari gedung baru. Hal ini membuat Anggara mulai berpikir bahwa arwah Suster Melati mungkin masih berkeliaran di rumah sakit ini, mencoba melanjutkan tugasnya sebagai suster meskipun ia sudah meninggal. Anggara juga menemukan beberapa laporan dari tahun-tahun berikutnya yang mencatat kejadian-kejadian aneh di rumah sakit ini. Beberapa pasien melaporkan melihat sosok suster yang berjalan di lorong-lorong pada malam hari, sementara beberapa tenaga medis mengaku mendengar suara-suara aneh dari ruangan-ruangan yang kosong. Semua laporan ini memiliki kesamaan. Sosok suster itu selalu terlihat mengenakan seragam yang sama dengan Suster Melati. Salah satu area yang paling sering dilaporkan sebagai tempat kejadian aneh adalah lorong-lorong tua di sayap barat rumah sakit. Lorong-lorong ini jarang digunakan karena kondisinya yang kotor, lembab, dan dipenuhi jamur. Namun, beberapa staf rumah sakit kadang-kadang harus melewati lorong ini untuk mengambil peralatan medis yang disimpan di gudang tua di ujung koridor. Menurut cerita yang beredar, lorong ini dulunya adalah bagian dari rumah sakit lama yang tidak dibongkar sepenuhnya saat bangunan baru dibangun. Beberapa dindingnya bahkan masih memiliki bekas cat kuno yang sudah mengelupas. Suasana di sana sangat suram, dengan lampu-lampu yang redup dan suara-suara aneh yang terdengar dari kejauhan. Salah satu perawat bernama Maya pernah mengalami kejadian menyeramkan di lorong ini. Suatu malam, ia sedang berjalan menuju gudang untuk mengambil persediaan obat-obatan ketika ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di ujung koridor. Wanita itu mengenakan seragam suster dan tampak sedang memegang sebuah nampan. Maya mencoba memanggilnya, tetapi wanita itu tidak merespons. Ketika Maya mendekat, wanita itu tiba-tiba menghilang ke dalam dinding. Maya langsung berlari kembali ke ruang perawat dengan napas tersengal-sengal. Ia menceritakan kejadian itu kepada rekan-rekannya, tetapi tidak ada yang mau mempercayainya. Beberapa hari kemudian, rekaman CCTV di lorong itu menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dalam rekaman tersebut, terlihat sosok wanita yang berjalan di koridor pada malam hari. Wanita itu berjalan pelan, dengan langkah-langkah yang tidak menyentuh lantai. Ketika petugas keamanan memeriksa rekaman itu, mereka tidak menemukan siapapun di lokasi pada waktu yang sama. Penampakan serupa juga dilaporkan di kamar mandi tenaga medis. Beberapa perawat mengaku melihat bayangan wanita di cermin ketika mereka sedang mencuci tangan. Bayangan itu tampak seperti refleksi, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada siapapun di belakang mereka. Beberapa dari mereka bahkan melaporkan mendengar suara tawa pelan yang datang dari dalam kamar mandi, meskipun tidak ada orang lain di sana. Setelah menyelidiki lebih lanjut, Anggara mulai menyusun teori bahwa arwah Suster Melati mungkin masih gentayangan di rumah sakit ini karena ia merasa belum menyelesaikan tugasnya sebagai suster. Ia mungkin mencoba melanjutkan tugasnya dengan merawat pasien-pasien yang ia temui, meskipun mereka tidak menyadarinya. Siapa di sana? Untuk mengatasi masalah ini, Anggara memutuskan untuk mengadakan upacara doa bersama di halaman belakang rumah sakit, tempat tubuh Suster Melati dikubur. Upacara ini dihadiri oleh para staf rumah sakit dan beberapa pasien yang bersedia ikut serta. Mereka berdoa agar arwah Suster Melati mendapatkan ketenangan dan meninggalkan rumah sakit ini. Setelah upacara tersebut, laporan kejadian aneh di rumah sakit mulai berkurang. Bu Ratna dan Raka tidak lagi melihat sosok suster hantu, dan lorong-lorong tua pun terasa lebih damai. Meskipun begitu, beberapa orang masih percaya bahwa arwah Suster Melati masih ada di sana. Hanya saja ia tidak lagi mengganggu siapapun. Cerita ini mengajarkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Kadang-kadang, kita harus membuka hati dan pikiran untuk memahami keberadaan hal-hal yang tidak terlihat. Itulah kisah misteri di Rumah Sakit Dharma Wiyata, tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu dalam bentuk yang paling menyeramkan. Semoga cerita ini memberikan hiburan sekaligus pelajaran tentang pentingnya menghormati mereka yang telah tiada. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada teman-teman Anda jika Anda menyukainya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.